Hai adik-adik, hari ini kita akan mulai persekutuan anak. Hari ini Cici undang semuanya untuk bagi berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh kembali memuji Tuhan, kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami pada hari ini mendengarkan dengan baik dan juga kami boleh mengerti firman Tuhan. Pimpinlah Cici Koko yang menyampaikan firman Tuhan agar kami juga boleh lebih baik lagi dalam memahami firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Sebelumnya Cici mau nanya, ada yang tahu gak sih Raja Salomo itu anaknya siapa? Iya, betul. Raja Salomo itu anaknya dari Raja Daud. Pada saat itu, Raja Daud, dia semakin lama semakin tua. Dia nggak bisa memimpin bangsa Israel lama-lama. Karena jika kita semakin tua, kita bisa sakit. Kita bisa aja sakit. Nah, jika Raja Daud butuh pengganti untuk menggantikan dia menjadi raja. Lalu Raja Daud mengumumkan ke semua bangsa Israel. Dia bilang bahwa Salomo akan menggantikan Daud menjadi raja Israel. Salomo akan memimpin bangsa Israel nantinya. Lalu Raja Daud pun bilang ke Salomo, lakukanlah kewajibanmu. Jalankan kewajibanmu dengan takut akan Tuhan. Jalankan kewajibanmu dengan takut akan Tuhan. Lalu tidak lama kemudian pun Raja Daud pun meninggal. Raja Daud pun mati. Lalu digantikan oleh Raja Salomo. Sudah menjadi pilihan Tuhan supaya Raja Salomo menggantikan Daud menjadi Raja Israel. Lalu waktu itu tiba-tiba Tuhan datang ke mimpinya Salomo. Dia datang. Dia tanya ke Salomo, apa yang paling kau suka? Yang paling kamu suka itu apa? Apakah uang, kesehatan, makanan, kekayaan, atau kekuasaan? Nah, Salomo, ada yang tahu gak Salomo jawab apa? Apakah Salomo jawabnya uang? Enggak, no. Salomo nggak jawab makanan. Tidak, Salomo bilang ke Tuhan, Tuhan, jadikan aku bijaksana, jadikan aku raja
raja yang bijaksana. Lalu Tuhan senang gak dengarnya? Senang, Tuhan senang dengar Salomo bilang, jadikan aku bijaksana. Lalu Tuhan menjawab. Lalu Tuhan bilang ke Salomo, aku akan menjadikan engkau bijaksana. Lalu pada satu waktu ada dua perempuan dan satu bayi. Pasti kalian udah pernah dengar ceritanya. Dua perempuan dan satu bayi. Nah, perempuan ini Cici bilangnya perempuan A dan perempuan B. Yang perempuan A, mereka berdua datang ke depan Raja Salomo dengan satu bayi. Nah, yang perempuan A bilang ke Raja Salomo, dia menukar bayi aku yang bayi dia sudah meninggal, tapi dia menukar bayinya dengan bayiku yang masih hidup. Tapi yang perempuan B juga bilang, enggak, dia yang menukarkan bayi dia yang sudah meninggal. Waduh, Raja Salomo bingung gak? Bingung. Lalu Raja Salomo manggil orang buat mengambilkan pedang. Loh, pedang buat apa? Nah, dia meminta orang untuk mengambilkan pedang. Pedangnya ini mau membelah bayi itu. Raja Salomo bilang, penggal bayi itu. Lalu kasih setengah-setengah ke perempuan A dan perempuan B. Lalu perempuan A bilang, jangan sekali-kali engkau membunuh bayi itu. Kasih aja ke dia, jangan dipenggal. Lalu Raja Salomo tahu siapa ibu kandung sebenarnya. Ibu kandung sebenarnya perempuan A atau perempuan B? Iya, ibu kandung sebenarnya adalah perempuan A. Lalu akhirnya bayi itu diberikan kepada ibu kandungnya, ke perempuan A. Lalu suatu waktu ada ratu cantik, ada ratu yang sangat cantik, yaitu Ratu Sheba. Nih, Ratu Sheba ini datang ke Raja Salomo, mau bertemu dengan Raja Salomo. Lalu dia menanyakan banyak hal ke Raja Salomo. Lalu Ratu Sheba bilang ke Raja Salomo bahwa Tuhan sudah menjadikan Raja Salomo menjadi yang bijaksana, menjadi raja yang hebat, menjadi raja yang bijaksana. Lalu pada waktu itu di bangsa Israel belum ada bait Allah. Pada waktu masa Raja Daud masih hidup, Raja Daud mau membangun bait Allah di Israel. Tapi Tuhan bilang ke Daud, enggak usah, biar Raja Salomo aja yang mendirikan bait Allah. Lalu Raja Salomo pun mendirikan bait Allah, mendirikan sebuah bait Allah di Yerusalem. Dia mendirikan bait Allah supaya banyak orang yang datang untuk berdoa kepada Tuhan, supaya banyak yang makin percaya kepada Tuhan. Lalu dia membangun bait Allah selama 7 tahun, dan akhirnya bait Allah pun jadi. Bait Allah pun menjadi tempat supaya orang-orang datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa tahu kalau kita itu harus menjadi anak yang taat. Kita harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita. Dia sudah membimbing kita dari kita kecil sampai sekarang. Dia selalu ada bersama kita jika kita di masa kesulitan, jika kita ada di masa sedang kesusahan. Tuhan selalu ada. Jadi kita perlu gak taat kepada Tuhan? Perlu, kita harus taat kepada Tuhan. Nah, tiap hari juga kita, gimana sih caranya supaya kita taat kepada Tuhan? Supaya iman kita tuh gak goyah, gak kemana-mana, supaya tetap kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, jangan lupa berdoa setiap hari. Kalian sebelum tidur berdoa,
sebelum makan berdoa, bangun tidur juga berdoa, bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kehidupan yang baik. Lalu yang kedua, jangan lupa baca Alkitab supaya kalian bisa makin mengerti firman Tuhan, supaya kalian bisa memberitakan juga firman Tuhan ke teman-teman kalian, bisa membantu teman-teman kalian juga yang sedang kesusahan. Nah, jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Dah, sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih karena Engkau telah memimpin kami hingga saat ini. Ya Tuhan, Engkau pimpin supaya kami dapat menjadi anak yang taat, menjadi anak pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan,